Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini di hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022. Hari ini tanggalnya cantik ya, 22/1/22 gitu ya. Apa yang sudah Anda kerjakan di hari ini? Apa yang sudah Anda temui? Apa yang sudah Anda pikirkan di hari ini? Apakah Anda hanya menjalani hari ini seperti biasa saja, menjalani harinya ya sekedar jalan saja, tanpa tujuan, tanpa arah, sehingga merasa hidupnya tanpa makna, tanpa arti, dan tentunya tidak punya sesuatu yang membuat hidup Anda bergairah, hidup Anda bersemangat, dan tidak ada sesuatu yang membuat hidup Anda menjadi penuh dengan kekuatan besar. Hari ini hari Sabtu, karena tadi Sabtu saya pagi-pagi sudah diajak main sama kedua putri saya. Meskipun saya bilang, Dedi ada Zoom hari ini, dia bilang main sebentar. Saya menyempatkan untuk bermain ketika Sabtu dan Minggu karena anak saya yang sekolah itu sudah tahu kalau Sabtu libur, sehingga saya harus bermain meskipun sekedar main basket dan main badminton di komplek perumahan. Lalu siangnya jam 9:30 saya memberikan kelas platinum AMC hari kedua ke bapak yang dari Wonogiri kemarin. Dia seorang pejabat di sana. Dia tadi kelas platinumnya di kantor karena dia bilang lebih nyaman di kantor, lebih tenang, dan kemudian wifi-nya bagus, dia bilang gitu. Nah, hari kedua itu adalah dimana kita belajar full mengontrol diri, mengontrol pikiran, mengontrol emosi, dan tentunya mengontrol nafsu. Di semua agama diperintahkan untuk mengendalikan nafsu, mengontrol nafsunya. Jangan ikuti nafsumu, jangan kalah dengan nafsu. Semua agama menyuruh seperti ini. Tapi banyak orang bingung bagaimana caranya mengendalikan nafsunya, bagaimana caranya mengontrol nafsunya. Nah, sebetulnya nafsu itu ya letaknya di pikiran kita, di pikiran Anda. Sehingga kalau mengatakan mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi, ya berarti harus mengendalikan pikiran kita, harus mengontrol pikiran kita, harus mengenali bagaimana caranya mengontrol pikiran. Bapak tadi dia mengatakan, oh ternyata harus seperti ini, ternyata menjadi lebih gampang dengan materi yang saya dapatkan di Platinum ini. Oh berarti wajar kenapa Mas Firman ngasih jeda, baca dulu yang 1 hari baru Platinum, supaya membiasakan, supaya dapat dulu feel-nya, dapat dulu prakteknya, kemudian ditingkatkan ilmunya di yang program Platinum. Saya memang membuat ada 2 program, ada program yang 1 hari dan program yang 3 hari. Kenapa? Karena saya sebagai seorang akademisi, seorang pendidik, saya tahu bagaimana membuat materi itu bisa dipahami dulu, baru dipraktekkan, baru dinaikkan levelnya. Karena kalau langsung dapat materi yang tinggi nanti jadi konslet gitu ya. Makanya ada sebagian pemahaman yang mengatakan hati-hati kalau belajar sesuatu bisa gila. Sebetulnya gilanya itu ketika tidak terarah programnya, tidak jelas tangga-tangga materinya, sehingga menjadi kacau di pikirannya. Ngomongin gila ilmu itu, tadi di sela-sela break Platinum tadi, saya dapat telepon dari seseorang perempuan. Dia belum belajar kelas AMC. Dia cerita bahwa suami saya habis berguru ke daerah Jawa Barat, jadi pendiam, sekarang jadi kayak ya diem saja, tidak nyapa saya, kemudian jadi pendiam. Saya ajak ngomong, ya ngomong hanya sesekali saja, Mas Firman. Belajar apa ya Mas?
Terus saya tanya, "Nggak tahu Bu," tanya ke suaminya, "Lo belajar apa?" Iya, dia belajarnya diem, diem jarang ngomong. Sekarang saya jadi bingung, saya jadi khawatir. Sementara harusnya dia bekerja, tapi dia bekerja berangkat kantor, sampai rumah diam lagi. Saya jadi bingung. Nah, ini apa ya, sesuatu yang ya bagi istrinya juga khawatir kan. Itu kenapa saya biasanya ketika orang belajar MC, coba deh belajarnya suami istri supaya nyambung, supaya sinkron. Kalau memang suami istri ini selaras, ya memang saling mensupport. Kenapa? Apalagi belajarnya apa hanya satu pihak saja biasanya, ya jadi seperti itu ya. Jadi akhirnya suaminya yang dominan. Nah, belajar kayak tadi itu si bapak tadi yang ibu yang telepon saya, istrinya, saya juga heran kenapa ya belajarnya harus jadi diem kemudian nggak nyapa istrinya gitu. Saya juga nggak tahu belajar apa. Mungkin Anda ada yang tahu gitu ya, itu masuk ilmu apa di daerah Jawa Barat yang sepertinya suruh puasa ngomong ya. Apa ada ya ilmu yang puasa untuk belajar ngomong? Padahal harusnya manusia itu berbicara, manusia itu membaca sekitarnya, dan itulah harusnya manusia. Mulut diciptakan Tuhan untuk berbicara, untuk mengeluarkan ucapan. Tapi berbicaralah yang baik-baik saja, berbicaralah yang menyenangkan saja, berbicaralah yang penuh dengan kebaikan. Kalau tidak bisa bicara baik maka diam. Apa ini mungkin ya? Nah, tapi sebetulnya kalau kita berpikirnya baik maka pasti bicaranya juga baik. Maka pasti bicaranya juga penuh dengan kenyamanan. Kembali ke mengontrol nafsu tadi, ini biasanya gitu ya, banyak orang disibukkan dengan ritual, suruh puasa, suruh duduk bersila, suruh apalagi ya, yang katanya untuk mengontrol nafsu. Padahal nafsu itu ya semua orang pasti punya. Nafsu itu kan bahasa lainnya keinginan. Semua orang pasti punya keinginan. Anda nonton YouTube saya punya keinginan. Saya juga punya keinginan. Anak Anda punya keinginan. Semua orang punya keinginan. Artinya apa? Semua orang punya nafsu terhadap apapun. Terhadap benda, terhadap uang, dan sebagainya. Yang menjadi persoalan adalah ketika Anda dikuasai oleh nafsu itu. Ketika tubuh Anda, hidup Anda dikuasai oleh pikiran Anda. Nah, ini yang menjadi problem sebetulnya, menjadi kesalahan banyak orang. Dia karena tidak sadar bahwa bisa mengontrol, akhirnya dikontrol oleh pikirannya. Karena tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan, sehingga dikendalikan dan dikuasai oleh pikirannya, alias dikuasai oleh nafsunya. Ini butuh kesadaran, butuh aware, butuh pembiasaan bahwa oh ternyata ini nafsu saya yang harus saya kendalikan. Sehingga kita menjadi manusia yang tenang, manusia yang damai, manusia yang tidak mudah marah, yang tidak mudah mengkritik orang, tidak mudah nyinyirin orang. Kita menjadi santun ketika ketemu siapapun, tidak takut dan ya tidak terlalu merendah, karena semua bisa kita kendalikan lewat kesadaran bahwa pikiran ini adalah alat, sebuah alat yang Tuhan berikan. Yang namanya alat harus dikenali, dikontrol, dan dimaksimalkan. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.